Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dwi Ariswandi, SPD. Saya di sini CGP angkatan ke-9 dari SMA Nurul Ulum Terengguli, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis kebajikan di dalam kepemimpinan sekolah. Pada kesempatan ini sudah ada narasumber dari Kepala SMA Nurul Ulum, Kepala Sekolah saya sendiri yang bernama Arifatus Saidah SPD. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Pada kesempatan ini tujuan dari wawancara kepada kepala sekolah adalah untuk CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Pada kesempatan ini sudah bersama saya Ibu Arifatus Saidah. Selamat siang, Ibu. Siang, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu kegiatan dari Ibu Ida yang mungkin dengan acara wawancara ini menyita waktu dan tenaga, bahkan pikiran. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk mengambilnya suatu kesibukan tadi. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara berkaitan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sekolah kita tentunya banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekolah kita, Bu. Jadi nanti kita bicara tentang sebuah kasus, kemudian nanti langkah-langkah penyelesaiannya itu bagaimana semacam itu. Mungkin selama ini menurut Bu Ida, mungkin dari kasus mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu. Ya, dalam di SMA Nurul Ulum saya identifikasikan itu ada beberapa permasalahan nih atau kasus yang ada, dampaknya memang pengaruhnya besar bagi di sekolah kita. Mungkin Pak Ari juga tahu sendiri berbagai permasalahan yang ada. Memang ada beberapa kasus merupakan pelanggaran terhadap peraturan ataupun hukum serta nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah kasus yang ada di sekolah kita. Memang jika tidak terjadi pelanggaran, maka kasus tersebut adalah dilema etika yang terdapat dua situasi benar, atau ada kasus yang terdapat pelanggaran dan diselesaikan dengan situasi benar atau salah, maka kasus itu merupakan rujukan moral. Begitu, Pak. Dari kasus-kasus tadi yang sudah diidentifikasi, Bu, mungkin selama ini bagaimana Bu Ida di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang tadi sudah Bu Ida sampaikan. Iya. Terima kasih. Mungkin ketika saya mengambil sebuah keputusan, kadang terbentur dengan adanya kepentingan atau nilai-nilai yang sudah ada. Contohnya misalnya begini, ada teman kita termasuk Bapak sendiri itu mengikuti CGP, dan ada juga temennya dari kita itu sendiri juga mengikuti pelatihan PPG.
selama rentang waktu yang memang memerlukan waktu yang cukup lama, itu selama proses pelaksanaan pastinya Bapak Ibu guru juga kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pengajar, sehingga maaf seringkali meninggalkan jam pelajaran karena adanya Zoom meeting ya. Sebagai kepala sekolah memang saya harus juga berpartisipasi untuk program pemerintah, yaitu dengan pengembangan Bapak Ibu guru itu sendiri, mengikuti PPG ataupun CGP. Yang dalam pengembangan ini mestinya untuk kinerja yang lebih profesional lagi, lebih maju lagi, sehingga meningkatkan perkembangan murid kita juga. Di sisi lain, kendalanya adalah pembelajaran hak siswa kita juga mulai berkurang karena adanya berbarengan dengan kegiatan CGP maupun PPG. Dari yang sudah Bu Ida sampaikan tadi, berarti untuk adanya suatu nilai benar dengan benar ya, misalnya kepentingan yang sama-sama benar, Bapak Ibu guru mengikuti PPG atau mengikuti CGP itu juga hal yang benar. Kemudian ada hak anak yang berkurang tadi, berkurang masalah anak harus terpenuhi, itu juga hal yang benar. Jadi ada sebuah dilema antara kepentingan untuk guru dan untuk kepentingan untuk siswa. Langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa Bu yang biasa Ibu Ida lakukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi yang sudah panjenengan uraikan tadi? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini ya, mengarahkan kepada Bapak Ibu yang menjalankan tugasnya, melaksanakan tugas CGP atau PPG-nya, itu mengingatkan untuk tidak melupakan tugas pokoknya. Apabila memang berbenturan dengan ada Zoom meeting, itu bisa memberikan tugas kepada siswa-siswa kita bekerja sama, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, guru piket, supaya tetap mengkondisikan siswa-siswinya supaya tetap berada di dalam kelas dan mengikuti kondisi KPM yang sudah ada. Jadi itu sebagai langkah-langkah yang biasanya tidak lakukan selama ini yang untuk mengantisipasi ya kegiatan CGP atau pengembangan diri dari Bapak Ibu guru berjalan, siswa pun juga mendapatkan haknya untuk belajar. Mungkin itu termasuk dilema, kasus dilema etika. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ida anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tadi yang sudah Bu Ida jelaskan tadi? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah mengidentifikasikan permasalahan yang sudah ada, kemudian berkomunikasi dengan baik kepada Bapak Ibu guru untuk mencari solusi yang berpihak pada kedua pihak serta melibatkan Bapak Ibu guru yang lain untuk mendapatkan dan memantau proses pembelajaran. Pada intinya berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah yang ada dalam hal mengingatkan pentingnya dalam keefektifan proses pembelajaran. Kemudian apakah Bu Ida memiliki suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang tadi sudah dengan jelaskan? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, maksudnya langsung pengambilan keputusannya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bu Ida jalankan?
tantangan yang saya rasakan dalam pengambilan keputusan ini berdasarkan permasalahan yang ada, misalnya dalam studi kasus tadi Bapak Ibu guru yang mengikuti PPG ataupun CKP, adalah memanajemen waktu yang diperhatikan. Walaupun saya memang memahami bahwa Bapak Ibu guru sudah melaksanakan sesuai dengan aturannya, mungkin seringkali jadwalnya berbenturan dengan jam pembelajaran karena pelaksanaannya di jam kerja, sedangkan pada kasus di luar Bapak Ibu guru adalah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, sehingga tetap berkaitan dengan tantangan yang dihadapi, terutama adalah wali siswa atau orang tua siswa. Dari kasus yang tadi ini juga berpengaruh pada orang tua siswa yang bersekolah di sini, terutama untuk tadi anak yang istilahnya belum 100% mendapatkan haknya di sekolah. Mungkin dari penyelesaian kasus tersebut tadi, mungkin mungkin Bapak Ibu guru ada yang membantu secara maksimal, atau mungkin ada faktor-faktor untuk mempermudah atau membantu Bu Ida dalam pengambilan keputusan untuk kasus yang tadi, Bu. Ya, tergantung juga ya Pak kasus yang terjadi. Insya Allah di sekolah kita SMA Nurul Ulum kita bekerja sama dengan Bapak Ibu guru untuk permasalahan yang ada terkait dengan adanya permasalahan anak-anak tadi. Kita berkomunikasi dengan teman-teman Bapak Ibu guru yang lain, wakil dan Bapak Ibu guru yang lain untuk tetap bekerja sama untuk bisa melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kemudian mengenai kasus yang pelanggaran siswa yang bersinggungan dengan masyarakat itu tadi, kita membutuhkan waktu yang lama biasanya, tapi dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lain. Biasanya membutuhkan waktu 2 atau 3 kali pertemuan sehingga bisa mengambil keputusan tersebut. Jadi untuk kerjasama di dalam penyelesaian masalah itu terutama untuk melibatkan waka itu. Jadi waka itu juga berpengaruh penting di dalam mengkondisikan Bapak Ibu guru, mengkondisikan siswa di dalam kelas. Oke, ini menarik sekali Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bu. Mungkin dari yang sudah Bu Ida sampaikan tadi, mungkin dalam pengambilan keputusan yang sudah Bu Ida lakukan, mungkin ada pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Ida dalam pengambilan keputusan tadi untuk dilema etika tadi. Dalam pembelajaran yang saya petik dari pengalaman tadi itu adalah mengambil keputusan harus dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak bisa langsung memutuskan satu masalah dari satu sisi, sehingga kita harus melihat dari beberapa sisi dari yang nantinya dari berbagai sisi itu memunculkan nilai yang ada dalam kalangan yang memang berbenturan dalam kepentingan itu sendiri, sehingga untuk mengambil keputusan juga harus dengan emosi yang stabil, yang baik, supaya tidak membuat keputusan yang kurang tepat. Begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Ida, tadi sudah disampaikan untuk pengalaman pembelajaran yang dipetik tadi, itu melakukan suatu koordinasi, kemudian ada yang namanya memandang dari berbagai sudut pandang, dan juga tadi istilahnya disampaikan itu dengan memutuskan sesuatu dengan kepala dingin, tadi istilahnya dalam kondisi yang rileks, tidak dalam kondisi emosional. Oke, demikian Bu Ida yang dapat saya tanyakan untuk dalam kegiatan wawancara ini. Mudah-mudahan dalam pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam untuk sebagai pemimpin mungkin bisa
dipertingkatkan kembali untuk pengambilan kebijakan. Jangan sampai pengambilan kebijakan nanti ada pihak-pihak yang dirugikan semacam itu. Oke, terima kasih Bu Ida atas waktunya untuk wawancara. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Dwi Ari Suwandi, SPD. Saya di sini CGP angkatan ke-9 dari SMA Nurul Ulum Trengguli, Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini pada modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber dari SMP Nur Ulum, yaitu Bapak Nurpolis SPDI. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Ari. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Jadi di sini Bapak Nurpolis SPDI sebagai kepala sekolah dari SMP Nur Ulum Trengguli, Wonosalam, Demak. Jadi Bapak Nurpolis, Ya, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mengganggu waktu panjenengan di dalam kegiatan di sekolah. Jadi intinya pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara Pak Nur. Jadi wawancara di sini berkaitan dengan demonstrasi kontekstual berkaitan dengan CGP yang saya lakukan, pelatihan CGP. Di sini tujuan pembelajaran pada wawancara kali ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Nah, di sini sebagai sekolah lain dari CGP, pada kesempatan ini nanti ada beberapa pertanyaan Pak Nur yang akan saya berikan sebagai wawancara nanti. Ini nanti berkaitan dengan sebuah kasus Pak. Di sini kalau tidak di sekolahan Pak Nur mungkin ada banyak kasus dan ada yang namanya penyelesaiannya. Ya, nanti kita wawancara berkaitan seperti itu. Nah, selama ini dari Bapak Nur, menurut Anda bagaimana Pak Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? ya saya sebagai seorang pimpinan di sebuah instansi pendidikan pasti akan menemui banyak kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, yang mana itu disebut dengan dilema etika, atau kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus Pak. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan warga sekolah atau yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan
rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan atau dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka adalah kasus rujukan moral. Begitu Pak Arif. Ya, jadi untuk mengidentifikasi kasus itu dari Pak Nur mungkin memberikan suatu langkah Ya. Nah, untuk memahami terlebih dahulu, kemudian misalnya mengidentifikasi, kemudian memetakan dalam sebuah kasus itu nanti masalahnya itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kemudian Pak Nur mungkin dalam menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolahan ada sebuah kasus Pak ya. Terus terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin Pak Nur di dalam pengambilan keputusannya mungkin bagaimana Pak? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang Pak, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya Pak. Jadi dari yang Pak Nur sampaikan tadi, memandang pihak mana yang berkepentingan di situ, kemudian jangka panjang atau jangka pendek, ya, jadi mempertimbangkan seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Anda lakukan selama ini dalam menyelesaikan suatu kasus Pak? Langkah-langkahnya itu yang diambil dari suara hati Pak, dan nalar harus berjalan untuk memiliki kebenaran yang paling kecil madorotnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi Pak Ali dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu untuk langkah-langkah yang Pak Nur biasa lakukan Pak ya. Jadi kalau sebelum memutuskan sesuatu berarti harus dalam kondisi yang sadar Pak ya. Minimal setelahnya itu kesadaran penuh dan menggunakan hati ya. Jadi menggunakan perasaan ya. Jadi kemudian ada keputusan, kemudian ditinjau ulang semacam itu Pak ya. Betul Pak. Kemudian untuk hal apa saja Pak yang selama ini yang Pak Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus untuk dilema etika Pak? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal yang paling efektif perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan paling pokok permasalahannya dan membangun kebijaksanaan. Itu yang perlu dilakukan Pak. Jadi menyederhanakan sebuah kasus ya, kemudian nanti lebih penjelasan lebih efektif gitu Pak. Oke, kemudian hal apa saja Pak yang selama ini Pak Nur ada suatu tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
ya dalam mengambil hasil keputusan itu pasti ya, yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya Pak Ari. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk cara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan tersendiri Pak Ari, serta untuk tetap istiqomah yang penting itu Pak Ari, dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati gitu Pak Ari. Jadi dari tantangan tadi yang sudah diuraikan Pak Nur, intinya itu ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan, Iya, ada yang pasti, kurang pasti. setuju ya, kemudian seperti Pak ya, ada yang tidak melaksanakan suatu keputusan dengan maksimal ya. Oke, kemudian Pak di sini apakah Pak Nur memiliki suatu jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Nur langsung menyelesaikan di tempat seketika di situ, atau memiliki sebuah jadwal agenda untuk menyelesaikannya, misalkan bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang mungkin Pak Nur jalankan? Berkaitan dengan hal tersebut Pak Ari, tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lapangan lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah begitu Pak Ari. Ya, tidak ada jadwal yang khusus. Oke, kemudian Pak, adakah seseorang atau pihak lain atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang terpenting itu dilakukan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah Pak Ari. Pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin adalah menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan tersebut Pak. Jadi koordinasi Yeah. semua pihak Berkomunikasi Pak. ya menggunakan emosi yang stabil, Yeah. perasaan yang stabil seperti itu yang menentukan nanti hasil dari keputusan. Oke Pak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak yang akan saya sampaikan. Ini dari semua hal yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Nur petik dari pengalaman Pak Nur mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil sebuah keputusan Pak Ari, maka kita harus mengidentifikasi jenis kasus dulu. Harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar, atau dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa begitu Pak Ari. Cukup jelas Pak ini yang disampaikan oleh Pak Nurholis selaku Kepala SMP Nurul Ulum. Jadi itu yang dapat saya tanyakan Pak pada kesempatan kali ini untuk wawancaranya. Saya rasa cukup Pak di dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi saya pribadi Pak di dalam program pelatihan CGP yang telah saya lakukan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nurholis yang menyediakan waktu dan istilahnya pemikiran untuk menyampaikan pengalamannya ketika memimpin di sekolah Majene. Sekali lagi saudara terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kembali Pak Ari. Semoga sukses. Terima kasih. Selamat menjalankan tim CPG. Demikian wawancara yang telah saya lakukan kepada Kepala SMP Nurul Ulum, yaitu Bapak Nurholis SPDI. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.